Warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 12 SMA Negeri 10 Banjarmasin, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran ini, pembelajaran daring bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak apabila kalian bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain. Salam sehat semuanya. Hari ini kita sudah sampai ke materi ketiga, yaitu tentang teks editorial. Nah, langsung saja kita membahas tentang apa itu pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Kita mulai dari apa itu pengertian teks editorial. Editorial itu disebut juga dengan tajuk rencana. Jadi di beberapa media massa koran, jadi namanya mungkin nanti akan berbeda-beda ya. Ada yang namanya editorial, ada yang namanya tajuk rencana, ada juga yang namanya tajuk. Tapi semuanya sama saja. Semuanya adalah editorial. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi. Sikap resmi dari siapa? Dari suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual. Persoalan aktual itu adalah persoalan yang hangat, yang lagi diperbincangkan, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Jadi editorial itu adalah di dalamnya itu terkandung pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual yang sedang terjadi, yang hangat diperbincangkan atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Misalnya saya contoh isu yang diangkat misalnya tentang sekarang ini pastinya tentang pandemi corona ya. Kemudian mungkin kebijakan-kebijakan tentang kenaikan BBM. Kemudian banyaklah mungkin hal-hal yang sekarang ini lagi ramai diperbincangkan. Jadi biasanya yang diangkat itu adalah tema-tema atau berita-berita aktual. Nah, teks editorial ini biasanya muncul secara rutin dalam sebuah koran atau majalah. Itu disebut dengan pengertian teks editorial ya. Jadi teks editorial ini itu ditulis oleh redaksi dalam sebuah media massa. Jadi yang menulisnya itu adalah redaksi dari sebuah surat kabar. Nah, opini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit atau media terhadap suatu isu aktual. Jadi tajuk rencana ini yang dibuat oleh redaksi ini dianggap sebagai pandangan resmi yang mewakili suatu penerbit atau media terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Meskipun teks editorial adalah opini atau pendapat, namun dalam penulisannya tidak bisa sembarangan. Penulisan pendapat atau opini harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Kemudian yang berikutnya adalah teks editorial atau tajuk rencana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah hati-hati. Yang kedua normatif, kemudian cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Teks editorial atau tajuk rencana papan menengah ke bawah. Jadi ada papan atas, ada papan menengah. Jadi kalau papan atas tadi hati-hati. Nah, kalau yang papan menengah ke bawah itu lebih berani. Kemudian tadi normatif, maka untuk yang menengah ke bawah itu atraktif. Jadi ini perbedaan antara teks editorial papan atas dan teks editorial papan menengah ke bawah. Jadi kalian bisa bandingkan sendiri. Hati-hati, kemudian lebih berani, normatif, atraktif, cenderung konservatif, progresif, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Kalau ini memiliki pendekatan kritis yang bersifat tajam dan tembak langsung, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Kalau ini lebih ke politis. Jadi kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Kemudian sifat teks editorial. Yang pertama krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan massa. Jadi yang pertama dia krusial, ditulis secara berkala. Jadi nanti dalam jangka waktu tertentu penulisannya itu berjangka waktu tertentu. Misalnya
per hari, per minggu, dan sebagainya. Jadi ada jangka waktunya. Namun isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Jadi sekali lagi yang ditulis itu adalah tentang hal-hal yang terjadi secara aktual. Jadi berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Kemudian memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Jadi karena ini tadi mewakili pandangan dari media massa atau penerbit, maka ini harus ada konsistensi yang teratur. Jadi maka dibuat juga dengan penyampaian pandangan yang bagus, kemudian juga harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Kemudian terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Jadi ini juga nanti terkait dengan kebijakan media di mana redaksi yang menulis tajuk rencana itu bekerja. Informasi dalam teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Itu ada 3 jenis teks editorial. Kemudian yang berikutnya, tipe teks editorial itu menjelaskan atau menginterpretasikan, kritis, kemudian persuasif, ada sifat membujuk, kemudian ada unsur pujiannya. Kemudian fakta dan opini dalam teks editorial. Fakta adalah perihal kejadian atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial merupakan peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Nah, kalau pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Jadi mungkin nanti di dalam masalah yang disampaikan di dalam editorial itu nanti mungkin akan diberikan harapan, mungkin akan diberikan saran untuk menyelesaikan masalah yang tergambar dalam teks editorial. Ragam informasi dalam teks editorial. Ada isu aktual dalam media informasi, pendapat dan argumen dalam teks editorial, saran terhadap isu faktual. Penulis teks editorial akan memulai menulis dengan mendata peristiwa, dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Sekali lagi tadi mendata peristiwa-peristiwa yang aktual atau kontroversial. Kontroversi itu mungkin terjadi perdebatan ya di dalam masyarakat terhadap sebuah masalah. Lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya, kefenomenalannya, atau keterbatasan atau keterbantahannya atau kontroversialnya. Kemudian pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen sebagai berikut, berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Jadi kalau ingin memberikan argumen itu harus sesuai dengan masalah yang dibicarakan. Jadi apa masalahnya, maka argumennya juga harus terkait dengan masalah tersebut. Kemudian dapat mempercepat penyelesaian masalah, dapat mempercepat pemahaman masalah, penentuan sebab dan pemecahan masalah. Jadi yang pendapatnya atau argumen yang disampaikan itu hendaknya dapat mempercepat pemahaman masalah, kemudian menemukan sebabnya, bahkan kalau perlu nanti ada pemecahan masalahnya. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Jadi pendapat yang sudah disampaikan ini tidak merupakan repetisi atau pengulangan dari pendapat-pendapat yang sudah disampaikan oleh pihak lain. Jadi ini real pendapat dari redaksi yang merupakan tadi wakil dari media tersebut. Kemudian disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Jadi kalimatnya juga harus santun ya. Kemudian yang berikutnya adalah saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial sebagai berikut. Menghindari emosi dan prasangka negatif. Jadi hindari sekali ya ketika kita menyampaikan sesuatu ada unsur kalimat-kalimat yang mengandung emosional. Itu dihindari sekali. Sehingga nanti akan memunculkan prasangka negatif. Kemudian mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur.
Jadi tidak ada unsur keberpihakan di sini. Jadi harus objektif, bukan subjektif, logis, masuk akal ya, dan jujur apa adanya. Kemudian menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh atau perbandingan. Jadi ketika kita memberikan sebuah pendapat atau saran, kita juga harus menyampaikan beberapa bukti untuk mempertegas apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Ya, jadi yang kita sampaikan itu nanti ada urutannya sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa-bisa dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. Kemudian menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Seperti yang sudah dikatakan tadi, jangan bersifat subjektif tetapi objektif. Nah, untuk hari ini materi teks editorial penjelasannya cukup sampai di sini dulu. Nanti kelanjutannya akan Bapak sampaikan minggu berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.